Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua untuk kelas 5 semester 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pernah tidak anak-anak bertanya, mengapa air tidak pernah habis? Atau juga bertanya, dari mana ya air itu datang? Jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi bisa kalian dapatkan setelah memahami penjelasan berikut ini. Siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting dalam kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, menyiram tanaman, mencuci tangan, dan masih banyak lagi. Kenapa air yang kita pakai tidak pernah habis? Hal itu terjadi karena adanya siklus air atau daur air. Seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan di bumi. Proses ini disebut transpirasi. Uap air yang ada di permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Angin akan membawa awan ke daratan dan dataran tinggi. Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air hujan yang turun, sebagian akan diserap tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa jumlah air di bumi cenderung tetap. Yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Meskipun demikian, kita harus menghemat penggunaan air dengan cara mematikan keran jika tidak digunakan, memperbaiki kebocoran saluran air, dan juga memantau penggunaan air. Demikian penjelasan siklus air. Semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Setelah kita memahami video tadi, mari kita bersama-sama melengkapi skema siklus air berikut ini. Urutan peristiwa siklus air. Yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi, kondensasi, presipitasi, kemudian infiltrasi. Setelah kita mengurutkan peristiwa dalam siklus air, kita akan berlatih mengurutkan peristiwa yang terjadi pada cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau rekaan yang bertujuan untuk menghibur. Perhatikan video cerita fiksi berikut ini. Kisah Bangau dan Merak yang sombong. Pada suatu hari, di pedalaman hutan ada seekor burung merak yang angkuh dan sangat sombong. Ia sangat membanggakan dirinya karena memiliki bulu-bulu yang indah. Keseharian merak selain mencari makan, ia lebih sering berjalan-jalan dan menjumpai binatang lainnya hanya sekedar untuk menyombongkan keindahan yang dimilikinya. Saat merak sedang berjalan-jalan di tengah hutan, ia bertemu dengan bebek, dan seperti biasa, merak beraksi menyombongkan dirinya. Ia mulai membentangkan bulu indahnya di hadapan si bebek. Lihat bebek, lihatlah bulu indahku ini. Apakah kau punya bulu-bulu yang indah seperti diriku? Kata merak. Bebek yang tidak suka berdebat akhirnya memilih diam dan pergi meninggalkan merak yang sombong itu. Ah, kau ini memang bebek payah dan jelek, ujar merak melihat bebek pergi meninggalkannya. Tidak berapa lama hinggaplah Bangau
Dan seperti biasa, merak mulai merentangkan bulunya yang indah di bawah sinar matahari. "Bangau, coba kau lihat," kata merak. "Dapatkah kau mengalahkan keindahanku? Lihat, aku bermandikan kemewahan dan pelangi, sedangkan bulumu kusam kelabu seperti debu." Bangau pun mulai membentangkan sayapnya dengan lebar-lebar dan kemudian ia terbang ke atas. Di atas Bangau bicara kepada merak. "Merak, lihatlah aku, apakah kau bisa terbang seperti aku? Ikutilah aku jika kau bisa," kata Bangau. Akan tetapi merak hanya bisa diam berdiri terpukau karena ia tidak bisa terbang ke atas seperti bangau. Setelah melihat video dongeng di atas, coba tuliskan kembali cerita dongeng tersebut dengan kalimatmu sendiri secara runtut di buku tulismu masing-masing. Demikian belajar kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.